aku Saskia Dwi Permana, NIM 105012300284. Halo semua, aku Kayana Fadila Tulis dengan NIM 105012300201. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mbak Dewi Jaya Dita dengan NIM 105012300071. Halo semuanya, nama saya Belma Marsha Fitri dengan NIM 105012300301. Oke, jadi kali ini kita akan membahas membangun tata kelola yang berkelanjutan, Gojek, teknologi, dan respons terhadap globalisasi. Saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbisnis akibat kemajuan teknologi digital. Nah, dalam sesi ini kita akan menjelajahi bagaimana sih revolusi digital telah merombak landscape ekonomi global serta dampaknya terhadap perusahaan Gojek, masyarakat, serta cara kita melihat dunia bisnis di era globalisasi ini. Nah, selanjutnya ada prinsip tata kelola perusahaan yang mempunyai 5 prinsip di Goto, yaitu prinsip keterbukaan dengan informasi tentang kegiatan perusahaan harus tersedia secara transparan. Lalu ada prinsip tanggung jawab, yaitu perusahaan bertanggung jawab atas perilaku bisnisnya. Lalu ada prinsip akuntabilitas, yaitu keputusan dan hasil operasional perusahaan yang dapat diverifikasi. Lalu ada prinsip kemandirian, yaitu independensi dalam pengambilan keputusan strategis. Dan terakhir ada prinsip kesetaraan dan keadaan sistem untuk pengelolaan perusahaan yang adil dan transparan. Lalu selanjutnya ada struktur perusahaan. Di Gojek ini ada struktur organisasi fungsional, yaitu setiap divisi memiliki tugas yang spesifik untuk menjalani operasi bisnis. Lalu ada corporate diplomacy, yaitu melakukan corporate diplomacy yang di Singapura yang menyesuaikan strategi bisnisnya dengan norma lokal dan budaya setempat. Lalu ada laporan keberlanjutan yang dimana Goto menerbitkan laporan keberlanjutan tersebut mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir ada hubungan stakeholder, yaitu strategi mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, dan masyarakat luas. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ekspansi Gojek ke berbagai negara di Asia Tenggara. Dalam ekspansinya, Gojek menghadapi berbagai tantangan regulasi dan di beberapa kasus mereka sempat menghadapi tuduhan. Di Indonesia, di awal kemunculannya, Gojek sempat mengalami ketidakpastian regulasi terkait layanan transportasi berbasis aplikasi yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang. Gojek mendapat kecaman dari driver ojek pangkalan dan transportasi konvensional yang berpendapat bahwa Gojek telah melanggar aturan transportasi konvensional. Lalu di Vietnam, ketika Gojek berekspansi ke Vietnam dengan nama GoViet, mereka juga menghadapi masalah regulasi ride-hailing di Vietnam yang belum jelas dan menghadapi persyaratan hukum lokal. Lalu di Thailand, Gojek mengalami kesulitan terkait status hukum kendaraan pribadi yang digunakan untuk layanan ride-hailing. Dan terakhir di Singapura, Gojek juga menghadapi regulasi ketat terkait dengan keamanan transportasi dan lisensi pengemudi. Mereka harus bersaing dengan aturan ketat yang mempengaruhi layanan ride-hailing. Oke, selanjutnya aku akan memaparkan bagaimana sih korelasi Gojek dan teknologi. Yang pertama itu ada platform digital. Gojek beroperasi dalam platform digital yang menghubungkan pengemudi dan penumpang. Yang kedua itu ada pembayaran digital, yang kita ketahui itu GoPay. Gojek mengintegrasikan sistem pembayaran yang memudahkan transaksi antara pengguna dan pengemudi. Yang ketiga itu ada inovasi teknologinya. Itu kita sering banyak dilihat di jalanan-jalanan, ada banyak kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan. Gojek sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi jejak karbon. Yang terakhir itu ada ekosistem layanan, penggunaan teknologi untuk mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Nah, selanjutnya adalah inovasi terkait teknologi finansial atau fintech melalui aplikasi Gojek sendiri. Seperti sebelumnya, Gojek sendiri sudah mengadopsikan yaitu teknologi GoPay. Tetapi untuk inovasinya sendiri, Gojek pun membuat layanan kredit instan yang disediakan untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan model beli sekarang bayar nanti, yang memberi fleksibilitas dalam pengeluaran sehari-hari bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki kartu kredit bernama GoPay Later atau Pay Later. Selanjutnya ada juga Go Investasi, di mana fitur investasi emas pada aplikasi Gojek yang memberi akses langsung dengan nominal nilai terjangkau. Dan terakhirnya ada asuransi digital, di mana layanan perlindungan asuransi digital yang merupakan bagian dari inovasinya tersebut udah untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan yang lebih luasnya lagi.
Dan ini adalah dampak dari fintech Gojek kepada perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada mengurangi ketergantungan kepada tunai, di mana dengan banyaknya orang-orang yang menggunakan GoPay ataupun aplikasi keuangan lainnya untuk transaksi sehari-hari, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong gerakan cashless society. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi ekonomi, di mana inklusi keuangan seperti pembayaran digital, kredit mikro, dan lainnya didorong oleh layanan fintech Gojek membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi yang formal. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan UMKM dan pekerja informal, di mana fintech Gojek memudahkan UMKM untuk mengakses konsumen secara lebih luas melalui sistem pembayaran yang terintegrasi. Dan juga selain itu, mitra pengemudi Gojek juga mendapatkan akses ke layanan keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka seperti asuransi, pinjaman, dan tabungan, dan lainnya. Oke, kesimpulannya, kekuasaan perusahaan Goto ini berhubungan erat dengan struktur dan institusi tata kelola global. Goto ini menunjukkan monopoli kekuasaan dalam kemitraannya. Nah, di mana keputusan sepihak itu diambil tanpa musyawarah dengan mitra. Selain itu, menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kerja, juga perubahan struktur kepemimpinan dan konsolidasi unit bisnis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi. Namun, juga mengindikasikan kontrol yang lebih besar oleh manajemen pusat. Nah, ini tuh mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam konteks tata kelola global, di mana perusahaan besar mendominasi keputusan strategis, seringkali mengabaikan kepentingan mitra yang lebih kecil. Oke, sekian pemaparan topik dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.